Oke, mulai ya. Jangan. Jadi Senpai bakalan jelasin ya, kita mulai kelasnya. Buat pertemuan kali ini kita perkenalan bahasa Jepang. Ini bisa baca nggak teman-teman? Enggak. Yang ini nggak bisa baca Susi. Aduh. Nggak bisa, aku mah bisanya Cina. Itu bawahnya ini nggak bisa. Nggak bisa remaji. Bohong banget. Ini ya, Yoake no Nihongo no Benkyokai. Benkyoake. Kita artiin satu-satu. Nihongo, tahu nggak apa Nihongo? Orang Bahasa Jepang. Orang Bahasa Jepang. Ini langsung di-record. Iya, bahasa Jepang. Ini bahasa Jepang. Kasih warna apa ya? Merah gitu? Merah itu gitu. Ya, Nihongo tuh bahasa Jepang. Terus Benkyokai itu kelompok. Benkyokai itu artinya kelompok belajar. Yoake itu namanya. Berarti kalau di bahasa Indonesia yang ini tarik dari belakang. Kalau bahasa Jepang gitu, dari belakang terus depan. Di bahasa Indonesianya kelompok belajar bahasa Jepang. Baru yang ininya Yoake. Nah, tuh. Nah, sebelum dilanjut, Senpai mau tanya ke teman-teman. Kira-kira yang teman-teman ketahui dari negara Jepang apa? Sebutin. Palen. Iya dah, dari Palen. Apa tadi? Apa yang diketahui dari negara Jepang? Aku sih kebanyakan dari makanan kali ya. Itu kok suaranya gitu? Kayak ini apa sih? Kayak penjual Orang borak. yang menjual boraks. Kamu suaranya kayak penjual boraks, tahu nggak yang bakso pakai boraks gitu. Jauh. Apa Len? Makanan apa? Banyak. Apa? Sebutin banyak. Ramen. Terus? Mochi. Sushi. Sushi. Ya, dan lain-lain lah ya. Sashimi. Jadi kalian tuh doyan makan ya orangnya. Geisha. Iya. Apa sih? Geisha ya? Apa sih? Itu mah boneka. Geisha Apa yang tadi? camerok itu. Camelo. Iya, boneka. Geisha tuh apa ya? Yang bibirnya gini kan? Iya. Ini tuh Nggak tahu kalau aku di mah. Indonesia itu wanita penghibur. Geisha. Iya gitu. Wanita penghiburnya bukan dalam tanda kutip ya. Jadi dia Kayak yang nyambut-nyambut gitu ya, senpai. nari yang senpai tahu sih gitu. Badut. Jadi Badut. apa? Dicamerokin, camero. Oh my god. Camerok. Iya dikasih bedak, dikasih make up gitu. Iya, bener itu make upnya tuh bener-bener putih banget. Muka sama ini beda, Cin. Kisah. Emang. Ya. Bener kan, tapi Nih.
Ini ya, ini geisha. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bukan, Iya. camerok banget. Mau kalian jadi geisha? Enggak. Tidak. Biasanya ya gitu buat nyambut Si Uci tak cocok jadi Ribut. geisha. Ini bagus. Tidak. Kalau makanan apa tadi? Ramen. Ramen. Enak nih. Suci apa Suci? Suci belum nyebutin. Apa? Yang diketahui dari negara Jepang. Bilang yaoi, awas loh. Terbisik ya. Iya emang. Ya, gak mau disebut kalau itu bahaya. Jangan disebut. Yaoi. Jangan. Yaoi, Yaoi. yaoi. Gak apa-apa tuh. Itu aoi, Aoi. itu aoi. Oh, beda ya? Lagu anime. Lagu anime. Oh, anime. Aigo. Suci tahu anime. Tahu. Ya, anime itu juga dari Jepang. Senpai juga nge-lag. Masa? Apa? Udah, enggak. Iya tadi nge-lag. Ya, anime Enggak. juga dari Jepang ya, terkenal. Nah, gitu. Kenapa Senpai tanya kayak gitu? Jadi ya, secara nggak disadari banyak ya yang dari Jepang yang kita secara nggak langsung kita ketahui. Nah, jadi teman-teman secara nggak langsung tuh bisa hidup berdampingan dengan hal-hal yang berasal dari Jepang. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Jepangnya sendiri. Kan kalau tadi hal-hal yang berkaitan sama Jepang ya. Sekarang kita masuk ke bahasa Jepang. Bahasa Jepang atau Nihongo ada beberapa unsur yang perlu kita ketahui sebelum kita belajar bahasa ini. Ini selama pengamatan Senpai ya, selama belajar bahasa Jepang, ini nih, 4 hal ini yang penting menurut Senpai. Yang pertama itu ada moji. Moji itu huruf Jepang ya. Ada hiragana, ada katakana, ada kanji. Kanji. Hiragana tuh yang kayak gini. A, I, U. Nah, Oh, selain moji ada kotoba. Kotoba itu kalau bahasa Indonesianya kosakata. Kosakata. Nah, contohnya. di kosakata itu ada di klasifikasi lagi, di kelompokin lagi. Ada kata benda atau meshi, kata kerja, doushi, dan kata sifat atau keiyoshi. Nah, untuk keiyoshi itu ada 2, ada ikeiyoshi sama nakeiyoshi. Ada yang bisa ngasih contoh kata benda dalam bahasa Indonesia aja? Kata benda apa? Pulpen. Nah, pulpen, bener. Terus? Kalian? Banyak ya kata benda. Pulpen, buku, orang, nama orang itu juga maksudnya kata benda. Kita nyebutnya meshi. Nah, terus ada kata kerja, doushi. Bisa kasih contoh? Kata apa? Kata Kata kerja. kerja. Kalau di Indonesia biasanya pakai imbuhan me ya, me. Misalkan mukul, Baca. membaca, Menulis. menulis, Bekerja. ya bisa bekerja. Hijau. Belajar. Kalau Jepang Apa Len? tadi kan apa sih yang kata saya kata apa sih Kata benda, ini teh? Iya, ini
Menshi. memukul, membacakan, komensi. Itu kata kerja. Bentar ya, santai. Nah, ini kata benda. Contohnya ya, ini kata kerja. Masukkan contohnya aja. Oh, doshi ya. Doshi. Ya, kalau kata kerja kan biasanya kalau di Indonesia ada imbuhannya memukul, membaca, menulis, melihat, dan lain-lain. Kalau kata sifat, bisa kasih contoh? Baik, iya. Ya, benar. Baik, Buruk, buruk. Misalkan bodoh. Ya, benar Mas. Siapa Baboya. yang bodoh di sini? Baka. Baka. Senpai, misalkan senpai di Saya. sini. Senpai di sini ganteng Senpai misalkan. baka. Kan? Kok bakat sih? Nah gitu, itu maksudnya kata sifat. Jadi teman-teman udah bisa ngebedain ya. Nah di bahasa Jepang juga sama, ada kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Sampai sini ngerti kan? Deh. Hai. Ngerti ya? Wakarimasu. Wakarimashita ka? hai. Hai. Hai, wakarimasu. Hai wakarimashita. So, itu udah bisa. Alaiwa. Udah pinter ya? Udah nggak usah belajar ya? Ya dah, ayo. Buat. Ya, lanjut ya. Nah itu kotoba. Kurang lebih apa garis besarnya sih mewakili tiga ini. Sebenarnya masih ada lagi yang lainnya, kayak keterangan tempat, keterangan waktu, itu masuk kotoba juga. Terus ada kata sambung. Cuman yang mewakili garis besarnya ini tiga ini aja dulu. Kata benda, terus kata sifat, kata kerja. Kata benda, kata kerja, sama kata sifat. Ini mewakili kotoba dalam bahasa Jepang yang perlu teman-teman kuasai. Oke, selanjutnya apa? Apa tadi? Jadi ini apa di dalam kotoba yang harus teman-teman kuasai, kotoba atau kosakata ya dalam bahasa Jepang. Cukup kenali tiga kelompok ini aja. Kalau misalnya teman-teman udah bisa ngebedain mana kata benda, mana kata kerja, mana kata sifat, itu lebih gampang untuk belajar bunpo atau pola kalimatnya. Ini kan tadi sampai bilang Oh, moji apa artinya? moji itu huruf. Oh. Huruf. Jadi saya bilang ini keempat hal ini yang menurut Senpai penting diketahui sebelum teman-teman belajar bahasa Jepang. Pertama huruf, terus kotoba. Masuk ke yang ketiga, ini ada kakujoshi atau partikel. Artikel wa. Ada partikel, ada macam-macam ya. Ada wa, ada ga, Oi. ada de, Ke. ada no, dan lain-lain. Nah, fungsinya apa sih partikelnya? Watas. Partikel itu berfungsi Nyambung kata. Ya, betul. Sugoi. Benar itu. Jadi si kotoba yang Nyambung tadi, kata kan? kotoba yang tadi, si Sambungin. kata-kata yang tadi, itu disambunginnya sama partikel. Sehingga Partikel. menjadi bunpo. Bunpo tuh pola kalimat. Gitu. Jadi si Untuk rangkaian kosakata yang digabung sama partikel itu jadinya pola kalimat. Kita kasih contoh di sini ya. Watashi wa
Fajar Des. Bisa kita lanjut ya. Jangan. Ya. Mumpung si jawaban. Ini teh susah lihat jasanya teh. Pendek. Aku juga ini sambil Salah di ya. tas kok. Iya, Ah, tapi ribet aku tuh kalian. nggak punya Ribet saklar banget. yang panjang. Nggak ada. Ribet Di banget, sini sumpah. mah nggak ada. Ya ampun. Ada Aman? saklar. Lanjut ya. Nggak aman. Sampai rekap dikit ya. Tadi ada empat hal yang penting diketahui sebelum belajar bahasa Jepang. Yang pertama moji atau huruf, terus yang kedua kotoba atau kosakata, terus yang ketiga partikel, terus Kakujoshi. yang terakhir bunpo Pun. atau pola kalimat. Ya, kakujoshi. Bukan fujoshi ya, suci. Fujoshi. Suci. Wih. Nah tadi si kata-kata ini kalau dirangkai dengan partikel, jadi si fungsi partikel ini adalah sebagai penyambung kata-kata ya. Jadi kalau kata-kata dirangkai sama partikel, disambungin sama partikel, itu akan berubah menjadi sebuah pola kalimat atau bunpo. Di sini sampai udah nulisin salah satu bunsho ya, atau contoh kalimat. Ada watashi, wa, fajar, des. Ini watashi di sini apa? Kata apa? Watashi itu saya. Artinya saya, ya. Saya lupa. Saya lupa belum di Indonesia. Saya adalah saja. Di watashi itu saya ya. Berarti saya kalau saya masuknya kemana? Ke mau Kata benda. Ya benar ya. Saya adalah masuknya ke kata benda atau meshi. Watashi ya. Terus si wa-nya ini masuknya kemana? Kata bantu. Wa itu partikel kakujoshi. Terus fajar ini kata benda lagi. Des ini juga sebenarnya apa ya? Bisa dibilang partikel. Partikel. Apa? Ini nggak ada artinya sih kalau ini. Cuman Bantu. ya kalau ada des tuh lebih sopan gitu. Des itu sebenarnya artinya tuh sebagai tanda akhir kalimat yang sopan gitu ya. Jadi kalau teman-teman nyebutin Saja deh. kalimat, ya ada yang menarik di sini, meskipun ditulisnya desu, tapi bilangnya nggak desu. Si u-nya nggak dibaca, Deso. dibacanya deso. Deso. Bukan deso suci, bacanya des. Watashi wa fajar des. Senpai deso. Astagfirullahaladzim. Deso. Ada. Des. Watashi wa fajar des. Itu ini udah jadi pola kalimat ya. Itu pola kalimat yang menyatakan nama atau memperkenalkan diri. Gitu. Sampai di sini teman-teman ngerti? Nggak? Hai, wakarimashita. Iya, wakarimasen. Ya enggak sih? Gimana? Bagian mananya yang nggak Oh, tidak ngerti Suci? Mana? Bener Oh, nggak sih kalimatnya? Iya. Benar. Iya. Wakarimasen. Iya, wakarimasen. Benar. Bagian mana yang nggak ngerti? Semua. Canda. Parah. Ayo. Ya ampun. Ngerti. Mungkin. Nah itu ini perkenalan aja ya, teman-teman memang nggak mesti lebih nggak mesti
paham sekarang, cuma nanti dijelasin satu-satunya, dimulai dari Moji terus dari Kotoba dan lain-lain.